Hari ini kita masuk metode clustering ya dengan algoritma single linkage. Jadi di pertemuan sebelumnya bahan sudah Ibu kasih berupa PowerPoint ya tentang materi ini. Jadi materi ini sebenarnya tujuannya mirip dengan tujuan Cummins. Apa tujuannya? Ingin mendapatkan sebuah anggota dari sebuah kelompok atau untuk mengelompokkan. Tetapi ada perbedaan dari algoritma Cummins dengan single linkage. Di sini yang paling berbeda. Yang berbeda yang pertama adalah di dalam algoritma Cummins di awal kita sudah dapat mengelompokkan kelompok tersebut masuk menjadi beberapa kelompok. Contoh, di awal kita sudah tentukan, oh saya ingin membentuk 3 kelompok. Tetapi di metode yang ini, single linkage ini, kita harus di akhir perhitungan baru kita tahu berapa kelompok yang akan terbentuk. Itu perbedaannya. Oke, makanya algoritma ini sering disebut dengan hierarki algoritma. Oke, ada beberapa metode pengkelompokan, ada 3 yang sering disebut. Ada yang pertama single linkage, itulah yang akan kita bahas di sini. Kemudian ada complete, ada average atau rata-rata. Jadi menurut Sihartini dan Prasetyo pada tahun 2012 dikatakan kunci dari operasi metode algoritma hierarki clustering ini adalah pengukuran jarak kedekatan. Oke, seperti yang Ibu sampaikan di materi sebelumnya di Cummins, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mencari kedekatan, mencari jarak kedekatan. Salah satunya ini yang jarak terdekat. Kalau umpamanya di sini, kalau apa perbedaan dari ketiga algoritma ini? Ini kita ngambil jarak terdekat, kemudian ini jarak terjauh, kemudian ini rata-ratanya. Oke, rumus untuk mencari jarak atau distance, kemarin pernah Ibu bilang ada namanya Euclidean distance. Euclidean distance inilah yang kemarin di pertemuan sebelumnya di metode clustering dengan algoritma Cummins, kita menggunakan jarak Euclidean distance. Atau kita bisa menggunakan Manhattan, atau bisa kita menggunakan Person. Oke, bagaimana untuk mendapatkan rumus dari Euclidean distance? Ini nanti rumusnya sama dengan yang sebelumnya Ibu kasih di materi sebelumnya, itu di single linkage. Oke, adapun tahapan atau algoritma dari metode clustering ini, yang pertama adalah kita mencari rata-rata data. Contoh, kita mempunyai data 30, maka kita jumlahkan data ke 30 itu dan kita cari rata-ratanya berapa. Yang kedua, kita mencari namanya standar deviasi. Nanti di sini juga ada rumus standar deviasi, kemudian ada mencari namanya data standar, zero standar ya, zero standar nanti. Kemudian menentukan ukuran kemiripan. Nah, ukuran kemiripan ini akan menjadi acuan mereka dikelompokkan menjadi satu kelompok atau tidak. Dan ukuran kemiripan ini diukur dengan jarak kedekatannya. Jarak kedekatan ini kita menggunakan rumus Euclidean distance. Ya, itu yang selanjutnya, menggunakan rumus Euclidean distance. Kemudian kita mencari dengan jarak terdekat. Jarak terdekat ini nanti kita lakukan yang namanya perulangan, looping. Jadi kalau di kemarin di Cummins kita melakukan yang namanya iterasi gitu ya. Nanti kita juga melakukan iterasi looping dengan sampai mencari nilainya. Kemudian menghitung nilai kedekatan kembali. Oke, yang pertama ini dia rumus yang biasa kita gunakan. Ini rumus yang kita gunakan untuk mean atau rata-rata. Seperti yang saya sampaikan tadi, jumlah data dibagi dengan banyak data. Contoh data kita itu kan ada 30. Data pertama mungkin 20, data
data kedua ada 30, maka ini dijumlahkan 30 tambah 20 tambah data ketiga tambah data keempat, data kelima sampai data ke-30 dijumlahkan. Nah, baru dibagi 30. Kemudian ada namanya standar deviasi, disimbolkan dengan STD. Ya, STD, simbol deviasi. Ini gimana caranya, Bu? Data pertama dikali data kedua, kemudian dipangkat 2 kan. Dikurang, dibagi jumlah data dikurang 1. Hasil dari situ baru diakarkan. Kemudian ini zero standar. Zero standar itu nilai dari X1 dikurang nilai rata-rata. Nih. Kalau nilai rata-ratanya 50 dan nilai X1-nya 60, maka berarti 60 dikurang 50, 10 dibagi nilai dari perhitungan ini, zero standar ini. Oke, saya ulangi lagi, di mana X di sini adalah rata-rata dari data X. Ini disebut dengan X bar, ya. Kalau ada X di atasnya ada tarif, biasanya X bar. Kemudian X ini adalah data X dengan urutan pertama atau urutan I, urutan kedua, urutan ketiga gitu ya. N ini banyak data dan standar deviasi tadi udah Ibu jelaskan. Kemudian ini data standar atau zero standar skornya. Masuk kita rumus yang kedua. Ini rumus yang kita gunakan untuk mengukur jarak kedekatan. Rumus yang kita gunakan ini dia menggunakan namanya Euclidean distance. Ya, menggunakan Euclidean distance. Oke. Kemudian langsung kita studi kasus. Studi kasus ini saya ambil dari skripsi yang sudah pernah diambil oleh mahasiswa kita sebagai judulnya. Lihat, analisis klaster termasuk dalam analisis multi-privat yang mewakili seluruh hubungan interdependensi. Tidak ada perbedaan variabel bebas dan tidak ada perbedaan variabel tidak bebas dalam analisis ini. Analisis klaster adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasikan objek atau individu yang serupa dengan memperhatikan beberapa kriteria. Jadi sama dengan Cummins tadi ya. Nah, ini ada data 20 data. Ini objek yang saya sampaikan di pertemuan kita sebelumnya bisa dikatakan dengan objek. Kalau di pertemuan awal, kalau Anda masih ingat, itu ada saya buat itu jenis data kemarin. Kemudian ini disebut dengan variabel. Ini disebut dengan variabel. Waktu putar, kemudian negara asal, ini genre, ini disebut dengan variabelnya. Sedangkan ini ada objeknya. Ini bisa disebut dengan atribut juga deh, atribut. Kalau di dalam SPK ini disebut dengan kriteria. Ya. Jadi di sini data sebuah lagu yang akan diputar di dalam sebuah stasiun radio. Di sini tujuannya adalah mau mengelompokkan kira-kira yang mana yang paling sering, yang paling diminati gitu. Nanti di sini outputnya akan saya jelaskan. Jadi dia kriterianya 3. Yang pertama waktu putarnya, yang keduanya negara asalnya, yang ketiga adalah genre musiknya. Oke. Kemudian kita buat dataset objek dan variabel. Ini objeknya tadi kan udah saya sampaikan. Ini variabelnya, variabel 1, variabel 2, variabel 3. Kita misalkan tadi lagu itu adalah objeknya. Ini, lihat, ini lagu ini adalah objeknya, daftar lagu ini adalah objeknya. Sedangkan waktu putar ini adalah variabel 1, negara asal adalah variabel 2, genre adalah variabel 3. Kita masukkan dalam sebuah tabel. Jadi nanti dalam sebuah skripsi kamu juga dia harus disusun dengan runtun dengan bagus. Jadi step by step-nya itu jelas.
Jadi Anda gambarkan dulu yang mana berperan sebagai variabel 1, yang mana berperan sebagai variabel 2. Itu harus digambarkan. Oke, masuklah kita asumsikan. Asumsikan lagu pertama itu disebut dengan A, lagu kedua disebut dengan B, lagu ketiga. Kenapa? Karena kita untuk menghemat space dalam sebuah tabel. Jadi kita asumsikan. Oke, kemudian ini asumsi. Jadi Bu, asumsi ini bagaimana cara kita membuat asumsi gitu ya. Jadi kita kasih nilainya aja gitu ya dengan beberapa pendekatan penelitian. Kalau umpamanya di SPK, kalau umpamanya dalam sebuah masyarakat sering kita sebut gitu ya. Kalau dia sangat puas itu dikasih nilai 5, kalau umpamanya kurang tidak puas atau mungkin sikap kita mungkin sering disebut dengan ABC gitu ya. Kalau dia A bagus, kalau dia B cukup bagus, kalau C dia kurang A. Itu adalah bagaimana asumsi yang sudah sering. Kenapa bisa itu dikatakan dia bagus dan tidak bagus, itu berdasarkan beberapa penilaian kita dengan beberapa penelitian. Oke, ini asumsinya. Asumsi yang ketiga ini pop itu bisa kasih dengan nilai diasumsikan dengan angka 6 gitu ya. Dan selanjutnya. Dari tabel yang ini kita perolehlah tabel yang lebih besar dari tadi. Oke, apa? Setelah melakukan namanya pengelompokan objek dan variabel nilai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan sesuai dengan algoritma yang dipilih. Namun untuk menghindari terjadi kesalahan, terlebih dahulu beberapa tabel diasumsikan digabungkan dulu. Jadi gini, dalam sebuah data mining ada namanya disebut dengan KDD yang seperti saya sebutkan kemarin. Proses KDD itu adalah memilih data, kemudian reprocessing, transformation. Proses transformation inilah yang kita lakukan. Kenapa? Karena data yang kita miliki tidak semuanya numerik, tetapi ada yang nominal. Tidak semua numerik, tetapi ada yang nominal. Maka proses transformasi ini kita lakukan, bagaimana data yang nominal tadi kita ubah menjadi numerik. Karena apa? Karena proses dalam Cummins hanya mampu memproses atau mampu memperhitungkan yang namanya data numerik. Maka dilakukanlah namanya transformasi menjadi data yang bisa diolah dalam sebuah data mining. Dapatlah data seperti ini. Ini data hasil transformasi namanya. Ini tadi objek nama-nama lagu. Kemudian ini variabel 1, ini variabel 2, ini variabel 3. Kan? Kemudian tadi kan variabel 1 ini tahu Anda tadi ini kan sebagai apa di sini variabel 1 ini? Ini asumsi waktu putar. Kalau dia 1 itu pagi, kalau 2 itu siang, kalau 3 itu sore, kalau 4 itu malam. Kalau ini barat Indonesia Chinese. Oke. Bisa dimasukkan dalam tabel besar ini. Nah. Jadi ini genre lagu ya. Tadi ada yang rock, ada yang ini. Sedangkan ini ada Indonesia, Chinese, kemudian yang lainnya. Ini dia namanya tabel asumsi data dan variabel. Selanjutnya, kita carilah rata-rata tabel. Bagaimana cara melakukan mencari rata-rata? Ini kita jumlahkan dulu. X1 ini kita jumlahkan 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah dijumlahkan. Setelah dijumlahkan dibagi 20, ulangi, dibagi 20, maka itulah rata-rata X1. Sedangkan ini juga dijumlahkan. Ini juga dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Kemudian ini juga dijumlahkan. Kemudian baru dibagi. Dibagi berarti nanti dibagi dengan 20. Ini dia. Oke. Selanjutnya
Ini hasilnya tadi. Dapatlah rata-rata dari X1 itu 2,5. Kemudian dicari yang X2-nya berapa, Bu? Dicari. Kemudian setelah dapat X1, X2, kemudian langkah yang selanjutnya dicari standar deviasi. Standar deviasi, seperti yang saya sampaikan, ini data pertama, ini data pertama, 1. Dibagi dengan rata-rata X bar atau rata-rata yang tadi X1. Kemudian jangan lupa dipangkatkan, Dek. Jangan lupa dipangkatkan. Oke. Kemudian ini data kedua dibagi dengan rata-rata variabel 1, dipangkatkan, kemudian dijumlahkan sampai ini data ke-20. Data ke-20 ini. Kemudian dibagi dengan rata-rata variabel 1. Oke. Dapatlah dia standar deviasi variabel 1. Ini masih variabel 1. Maka variabel yang kedua, data yang kita gunakan adalah data variabel 2. Sedangkan variabel ketiga atau standar deviasi ketiga, kita gunakan dia menggunakan variabel 3 juga. Oke, lanjut. Dapatlah nilai standar deviasinya. Jangan lupa ya, pembaginya ini tadi jumlah data dikurang 1. Jumlah data kita 20. Maka dia dikurang 1 menjadi 19. Oke, masuk kita data zero standar. Zero standar ini didapat dia data pertama dikurang rata-rata. Lihat ini, kemudian baru dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi tadi sudah saya kasih, kita peroleh. Setelah diperoleh nilai zero standar ini, kita nanti buat namanya tabel zero standar. Inilah dapatnya tabel zero standar tadi. Ini data pertama, data kedua, data ketiga pada variabel pertama. Ini variabel kedua, variabel ketiga. Oke. Kemudian kita cari jarak antara setiap objek. Jarak setiap objek menggunakan data yang sudah kita peroleh tadi. Bu, ini dapat dari mana? Data ini kita peroleh dari nilai zero standar yang tadi. Ibu ulangi langkahnya ya. Anda cari dulu rata-ratanya, kemudian setelah dicari nama rata-ratanya, dicari namanya standar deviasi. Setelah dapat standar deviasi, cari zero standar. Setelah dicari zero standar, kita cari jarak setiap objek. Nah, yang dilakukan nanti perulangan itu mulai dari mencari jarak. Kita tidak akan melakukan lagi pencarian rata-rata di awal, enggak. Tapi dia hanya dilakukan di awal saja. Setelah dilakukan perulangan, kita mulai dari langkah-langkah yang ini lagi. Oke, dapatlah tabel matriks jarak. Lihat, tabel matriks jarak ini hampir sama dengan tabel papan catur. Tabel papan catur hampir sama. Perhatikan ini. Jarak A terhadap A itu sudah pasti 0. Jarak B terhadap A. Jarak C. Jarak A terhadap D. Jarak A terhadap D. Nih.
Kemudian jarak B terhadap B. Ini dia. Jarak C terhadap C. Jarak C terhadap D. Ini D-nya. Jadi ini dicari jaraknya dengan menggunakan rumus yang tadi, Dek. Dengan menggunakan rumus yang sudah dilakukan tadi. Oke, setelah dapat tabel matriks jarak, kita melakukan namanya pengelompokan. Pengelompokan ini dilakukan mencari nilai terkecil dari matriks jarak. Maka cari nilai yang terkecil yaitu 0. Tetapi perlu diingatkan, 0 pada jarak terhadap objek itu sendiri tidak akan dihitung. Karena semua itu pasti 0. Maka yang dicari itu adalah 0 kecuali yang ini. Nah, 0 kecuali yang ini. Ini enggak dihitung ya, Dek, ini. Coba kita cari yang pertama di sini. Lihat, ini 0. 1, 2, 3. Kalau kita pakai Excel, kita cari nilai dari mencari find nilai paling kecil. Ini ada. Ini ada, ini ada. Oke, setelah dicari nilai yang paling kecil, dapatlah dia. Ini dia. Nah, ada di A, ada di C, ada di E, ada di F, ada di K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Ada di sana. Yang nilainya yang 0 tadi. Kemudian inilah kita hitung jaraknya dengan objek yang lain. Jadi kalau di Kamis kemarin, kita lakukan perulangan setiap objek lagi. Kalau ini yang kita cari jaraknya ini, hanya objek yang ini dengan data lainnya. Jadi terjadi namanya pengecilan. Oke, jarak ini kita cari dengan data 20 objek, dapatlah nanti jaraknya. Lihat B, D, di sini. Nanti dapat dicari rumusnya dengan Euclidean distance. Sampai diperoleh tabel seperti ini. Nah, sampai diperoleh tabel seperti ini. Lihat, ini jarak antara objek yang tadi. Jadi mengecil, Dek, namanya. Kita lakukan lagi. Ini namanya tabel klaster 1 pada iterasi 1. Ini kita cari lagi nilai yang terkecil dengan menggunakan metode yang sama. Dapat tabelnya nanti tabel klaster 2. Ini tabel klaster 2, mengecil dia. Kita mencari jarak ini. Data ini ke sini. Kita cari lagi menggunakan rumus Euclidean distance tadi yang paling kecil sampai dapat ini. Inilah ending dari semuanya klaster akhir. Maka kita di sini bisa mengelompokkannya menjadi anggotanya. Oh, yang dimasukkan kategori ini adalah ini, klaster 1, klaster 2, klaster 3. Ini menjadi anggotanya. Berdasarkan tabel matriks di atas, dari pengelompokan Euclidean distance dilakukan setelah sesuai dengan langkah-langkah dan pengelompokan teknik, telah tersisa menjadi 2 objek 1 klaster. Ya, 2 objek dalam 1 klaster. Oke, inilah dia ending dari algoritma single linked. Dikelompokkan berdasarkan siapa yang tersisa. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan.